Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Wilda Hasibuan. Saya dari PGSD Unit 3 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan atau membuat sebuah video pengajaran berdasarkan tema 8, subtema 2, pelajaran IPS SD kelas tinggi. Baik, kita akan membahas sedikit tentang tema sebelumnya. Tema sebelumnya mempelajari apa itu kegiatan produksi, distribusi, konsumsi. Yang melakukan produksi itu disebut produsen, yang melakukan distribusi itu disebut distributor, dan yang baik, kita akan masuk ke pelajaran industri. Pelajaran industri itu sendiri terdapat di tema 8, subtema 2. Apa sih industri itu? Industri itu atau kegiatan industri itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau menjadi barang jadi. Tujuan industri itu sendiri apa sih? Tujuan industri itu untuk meningkatkan harga jual atau produk barang yang telah diolah oleh pabrik atau rumah-rumah industri. Dalam kehidupan sehari-hari kalian pasti tahu kan apa itu nasi atau beras. Beras jika tidak dikelola itu harga jualnya akan rendah. Namun jika beras itu baik, di sini kita akan belajar tentang industri. Industri itu terdapat di tema 8, subtema 2, pelajaran IPS kelas tinggi. Apa sih industri itu? Industri itu adalah sebuah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan yang sudah jadi. Tujuan industri itu apa sih? Tujuan industri itu sendiri untuk meningkatkan harga jual di pasaran. Apa sih contoh industri itu? Kalian pasti tahu kan apa itu beras? Beras itu berasal dari padi. Padi itu sendiri termasuk dalam jenis bahan mentah. Kemudian padi tersebut diolah kembali menjadi beras. Lalu setelah menjadi beras, diolah lagi kembali menjadi seperti tepung beras, nasi, bubur, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan sebuah contoh industri. Kenapa bisa dibilang contoh industri? Karena pada kegiatan tersebut terdapat kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan menjadi barang jadi. Tujuannya, kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan harga jual. Jika yang dijual hanya padi, tentu berbeda harga jualnya dengan beras. Begitu juga jika beras tersebut telah dikelola atau diolah menjadi tepung, menjadi nasi, menjadi bubur, tentu harga jualnya akan lebih tinggi dibandingkan beras, dibandingkan hasil lalunya, yaitu beras. Kemudian ada yang namanya jenis-jenis industri. Jenis-jenis industri itu di sini industri terbagi menjadi empat jenis industri. Pertama, itu ada namanya industri rumah tangga. Kenapa sih dibilang industri rumah tangga?
Industri rumah tangga hanya memiliki jumlah tenaga kerja 1 sampai 4 orang. Yang kedua, itu ada namanya industri kecil. Industri kecil itu sendiri terdiri dari 5 sampai 19 tenaga kerja saja. Itu ada namanya industri sedang. Di sini industri sedang itu sendiri terdapat 20 sampai 99 karyawan atau tenaga kerja. Lalu yang keempat itu ada namanya industri besar. Industri besar memiliki tenaga kerja lebih dari 100 orang atau 100 tenaga kerja. Oke, selanjutnya kita akan mengetahui apa sih dampak positif dan dampak negatif yang timbul dari industri. Di sini kita terlebih dahulu akan mengetahui apa sih dampak positif dari industri. Pertama itu, industri ini dapat memperluas tenaga kerja. Karena adanya industri ini menyebabkan tenaga kerja itu bertambah dan mengurangi pengangguran di Indonesia sendiri. Kedua, dampak positifnya itu dari industri tersebut yaitu dapat menambah penghasilan penduduk sekitar. Ketiga, dampak positifnya, industri dapat menghasilkan barang yang beraneka macam yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Dampak positif keempat tentang industri adalah industri tersebut dapat menambah devisa negara. Dengan cara apa? Dengan cara ekspor barang ke luar negeri, maka devisa negara di negara Indonesia akan bertambah. Ini yang paling penting, yaitu dapat mengurangi ketergantungan oleh barang luar negeri, sehingga masyarakat lebih cenderung berminat pada produk lokal atau produk industri yang dihasilkan oleh negaranya sendiri. Kemudian dampak negatif dari industri. Apa sih dampak negatif dari industri? Yang pertama, terjadinya arus urbanisasi. Apa sih arus urbanisasi tersebut? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk desa ke kota, sehingga ini dapat menyebabkan kepadatan penduduk yang terjadi di suatu wilayah. Yang kedua, dampak negatifnya itu adalah pencemaran lingkungan. Kenapa terjadi pencemaran lingkungan? Hal tersebut bisa terjadi jika pabrik-pabrik yang berindustri membuang hasil limbah-limbahnya secara sembarang, sehingga akan terjadi yang namanya pencemaran lingkungan secara besar-besaran. Lahan pertanian akan berkurang karena adanya pembangunan pabrik, sehingga berkurang karena adanya pembangunan pabrik, sehingga yang keempat itu dampak negatif dari industri itu adalah naiknya suhu bumi. Kenapa terjadi yang namanya pemanasan yang atau panas yang berlebihan yang terjadi di bumi pada saat ini? Itu salah satunya disebabkan oleh adanya asap pabrik secara berlebihan, sehingga suhu bumi menjadi naik dan cuaca menjadi panas atau udara
menjadi panas dan kotor. Dan yang terakhir itu timbulnya sifat konsumtif. Apa sih sifat konsumtif itu? Yaitu masyarakat akan menjadi pemakai barang secara berlebihan. Sekian video pembelajaran dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.